Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Inaya Cesaria, kemudian ada rekan saya Adila Putri Dalvani, Rini Suryani, dan Romanda Putri Sintia. Kami akan menjelaskan linguistik dalam bahasa hukum dari mata kuliah linguistik forensik yang dosen pengampunya yaitu Prof. Hasna Faizah. Nah, materi yang pertama yaitu tentang konsep linguistik dalam bahasa hukum, kaitannya dengan semantik, pragmatik, dan sintaksis. Saya Inaya Cesaria akan menjelaskan materi ini. Kemudian materi yang kedua yaitu bagaimana penggunaan bahasa memengaruhi interpretasi hukum dan norma yang akan dijelaskan oleh Adila Putri Dalvani. Kemudian materi yang ketiga yaitu analisis kasus hukum dan kesalahan penafsiran dan dampak keputusan pengadilan, yaitu ini studi kasusnya yang akan dijelaskan oleh Rini Suryani. Dan materi yang terakhir yaitu penjelasan tentang terminologi hukum yang sering digunakan, struktur argumen dan gaya bahasa wacana kas hukum yang akan dijelaskan oleh Romanda Putri Sintia. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu konsep linguistik dalam bahasa hukum. Nah, konsep linguistik dalam bahasa hukum ini mencakup 3 aspek yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada konsep semantik, yang kedua pragmatik, dan yang ketiga sintaksis. Nah, ketiga konsep ini berperan penting dalam kejelasan, ketetapan, dan interpretasi aturan hukum. Kemudian yang semantik ini memastikan makna kata dan istilah hukum tidak ambigu. Yang kedua yaitu pragmatik, memperhatikan konteks dan implikasi penggunaan bahasa dalam hukum. Sementara sintaksis berfokus pada struktur kalimat yang kompleks tetapi harus tetap jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Nah, ketiga aspek ini bersama-sama memastikan bahasa hukum dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat. Nah, kemudian linguistik forensik ini digunakan untuk menganalisis bahasa hukum dan permasalahannya dari perspektif kaidah linguistik. Kemudian, bahasa hukum ini bersifat indisipliner dan digunakan sebagai pondasi dalam perumusan dan penegakan hukum. Kemudian, bahasa hukum ini seringkali hanya dapat dimengerti oleh praktisi hukum meskipun menggunakan bahasa Indonesia yang umum. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adila Putri Willion. Kepada Adila dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dapat mempengaruhi interpretasi hukum dan juga norma hukum. Interpretasi hukum merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan makna di dalam suatu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam interpretasi hukum sendiri terdapat beberapa metode, salah satunya metode interpretasi gramatikal, di mana metode ini mengartikan kata-kata di dalam sebuah undang-undang. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dapat mempengaruhi interpretasi hukum di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, juga bahasa yang mengatur hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, yang kita temui adalah hukum-hukum yang diatur di Indonesia ini seringkali menggunakan bahasa baku dan juga bahasa yang hanya dipahami oleh ilmuwan hukum serta praktisi hukum, sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat itu memahami dengan baik apa saja hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, hal ini juga memiliki poin positif di mana tidak menimbulkan nilai keambiguan ataupun makna ganda di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, terima kasih Adila. Di sini saya Rini Suryani akan memaparkan studi kasus linguistik forensik dalam bahasa hukum. Nah, kasus yang kami ambil di sini adalah kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Ahok. Dalam kasus ini, Ahok dijerat hukuman atau divonis hukuman selama 2 tahun penjara karena telah melanggar pasal 156A KUHP. Nah, kasus ini bermula ketika ada salah satu masyarakat di Kepulauan Seribu yang merekam pidato Ahok dan menyebarkannya ke media sosial. Nah, pada saat itu, tanggal 27 September 2016, Ahok melakukan
perjalanan kampanye ke Kepulauan Seribu. Ia menyampaikan pidato yang lumayan panjang. Mungkin ada masyarakat yang tidak menyukai Ahok dan mengedit video pidato Ahok tersebut. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah video itu menimbulkan banyak sekali perbedaan tafsiran atau perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Nah, jika dikaji melalui linguistik forensik, kasus ini dapat dianalisis melalui dua aspek. Yang pertama yaitu aspek analisis wacana dan juga analisis pragmatik. Dalam video asli atau video yang tidak diedit itu, Ahok mengatakan bahwa jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam lah itu. Berbeda dengan video yang sudah diedit dengan kalimat dibohongi surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Dalam analisis wacana, jika kita lihat dari konteks situasi dan tujuan pidato tersebut, pidato itu dilaksanakan dalam masa kampanye calon gubernur DKI Jakarta. Nah, dalam pidato itu juga dimaksudkan agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap politisasi agama yang dilakukan paslon atau pihak lain yang dapat mempengaruhi pikiran masyarakat saat itu. Sehingga penyampaian pidato Ahok ini lebih mengarah ke mengkritik penyalahgunaan agama atau ayat Al-Quran yang dibawa-bawa dalam kampanye politik. Selanjutnya, jika kalimat dalam video tersebut dianalisis video aslinya, terdapat dua klausa utama dalam potongan penyampaian pidato itu. Yang pertama itu, jadi jangan percaya sama orang, di mana klausa ini mengarah ke pihak atau paslon lain yang menggunakan agama dalam kampanye politik sebagai alat propaganda. Nah, untuk klausa yang kedua itu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, yang berarti mengarah pada subjek tertentu yang menggunakan agama dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ahok itu sebenarnya tidak menyebutkan bahwa surat Al-Maidah 51 itu bohong, tetapi ada pihak atau paslon lain yang menggunakan surat ini untuk mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis pragmatik. Menurut Leach, pada tahun 1983, pragmatik merupakan studi atau telaah makna bahasa dalam hubungannya dengan situasi pembicara. Nah, dalam kasus ini ditemukan adanya perbedaan penafsiran dari masyarakat, yakni bagi pendukung Ahok sendiri yang memahami konteks politik yang terjadi, tentunya akan berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Ahok ini merupakan suatu kritik atau sindiran terhadap pihak yang membawa-bawa agama atau politisasi agama. Nah, namun hal itu berbanding terbalik dengan masyarakat yang sudah kemakan video viral tersebut, yang mengartikan bahwa Ahok itu melakukan penistaan agama atau penghinaan terhadap surat Al-Maidah 51. Dengan adanya reaksi masyarakat yang dipengaruhi oleh video tersebut, tentunya membuat apa yang makna sebenarnya yang akan disampaikan oleh Ahok ini menjadi blunder atau hilang penafsirannya, yang menyebabkan Ahok disebut melakukan penistaan agama. Mungkin Ahok tidak akan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa interpretasi bahasa dalam hukum bisa berdampak sangat besar. Nah, kasus ini juga menunjukkan bagaimana bahasa bisa menjadi alat politik dan hukum, serta pentingnya menganalisis wacana secara ilmiah sebelum mengambil keputusan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Manda. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi hukum, struktur argumen, dan gaya bahasa dalam wacana hukum. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terminologi hukum yang sering digunakan. Nah, terminologi hukum adalah istilah-istilah yang memiliki makna khusus dalam konteks hukum dan digunakan untuk merumuskan aturan, keputusan, dan kebijakan. Beberapa terminologi hukum yang sering digunakan antara lain yang pertama itu ada hak dan kewajiban. Hak merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh individu atau badan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Nah, kewajiban adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum. Yang kedua ada perjanjian. Nah, perjanjian ini adalah kesepakatan yang sah antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada gugatan, yaitu permintaan yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar suatu keputusan diambil berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tuntutan, putusan, asas hukum, dan bukti. Yang kedua ada struktur argumen dalam wacana hukum. Nah, argumen dalam wacana hukum ini biasanya mengikuti struktur yang logis dan sistematis. Nah, secara umum, struktur argumen hukum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka atau landasan hukum. Nah, di sini kita menyajikan dasar hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan, atau prudensi yang mendukung argumen yang dibangun. Kemudian ada argumen pokok, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, struktur argumen ini bersifat sistematis dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan logika yang jelas dan bukti yang kuat. Yang ketiga itu ada gaya bahasa wacana hukum. Nah, gaya bahasa dalam wacana hukum ini memiliki ciri khas tertentu seperti bahasa yang digunakan bersifat formal dan tidak mengandung opini pribadi, atau gaya bahasa yang berlebihan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan dan objektivitas. Kemudian, gaya bahasa hukum sangat teknis, biasanya menggunakan istilah-istilah yang hanya dipahami dalam konteks hukum, sehingga tidak selalu mudah dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang hukum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.